Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cerita ini bukan sekadar hiburan, tapi pelajaran hidup yang mungkin sedang kamu butuhkan. Hari ini, di sebuah kota kecil yang tak pernah benar-benar tidur, di mana debu jalanan bercampur dengan aroma keringat dan keputusasaan, ada satu nama yang selalu disebut dengan suara pelan. Nama itu adalah Bara. Bara bukan orang biasa. Ia adalah bayangan yang menghantui pasar lama. Ketika langkah kakinya terdengar, para pedagang langsung berhenti berbicara. Timbangan diturunkan, uang disembunyikan, dan mata-mata menunduk. Tidak ada yang ingin berurusan dengannya lebih lama dari yang diperlukan. Tubuh Bara tinggi dan besar. Kulitnya dipenuhi tato hitam yang menjalar dari leher hingga pergelangan tangan. Setiap tato bukan sekadar hiasan, melainkan penanda luka, perkelahian, dan malam-malam panjang penuh darah. Wajahnya keras, rahangnya tegas, dan tatapan matanya kosong, seolah dunia telah lama gagal membuatnya peduli. Bagi warga kota, Bara adalah simbol ketakutan. Bagi aparat, ia adalah masalah yang sulit disentuh. Bagi preman-preman kecil, ia adalah penguasa yang tidak boleh dilawan. Namun bagi dirinya sendiri, Bara hanyalah seseorang yang terus bertahan hidup hari demi hari, tanpa tahu untuk apa. Bara hidup di dunia jalanan. Sejak remaja, ia mengenal kekerasan. Sebelum mengenal kasih sayang, ia belajar memukul. Sebelum belajar mempercayai, setiap hari adalah pertarungan, dan setiap malam adalah pengingat bahwa ia sendirian. Ia tidak punya rumah yang benar-benar disebut rumah. Ia hanya punya kamar sempit dengan lampu redup, bau rokok, dan tembok kosong yang dipenuhi bayangan masa lalu. Dan setiap malam, setelah semua keributan selesai, Bara selalu melakukan hal yang sama. Ia berjalan. Saat kota mulai sunyi, ketika suara kendaraan berkurang, dan hanya tersisa suara serangga malam, Bara melangkah keluar. Ia melewati gang-gang sempit, jalan rusak, dan sudut-sudut kota yang jarang disentuh cahaya. Langkahnya mantap, seolah ia tahu persis kemana ia harus pergi. Meskipun hatinya sendiri sering tersesat, di ujung sebuah gang sempit yang hampir tak terlihat, berdiri sebuah bangunan tua. Dindingnya mengelupas, pintunya berdecit, dan atapnya bocor di banyak tempat. Tidak ada yang istimewa dari bangunan itu. Bahkan, kebanyakan orang tidak tahu bangunan itu masih digunakan. Bangunan itu adalah sebuah panti asuhan kecil. Di dalamnya tinggal belasan anak yatim piatu. Anak-anak yang hidup dari sisa perhatian dunia. Anak-anak yang sering lupa bagaimana rasanya dimiliki. Setiap kali datang, Bara membawa apa yang ia bisa. Beras, mie, telur, susu, roti, dan sesekali obat-obatan. Kadang ia juga membawa amplop kecil berisi uang. Tidak banyak, tapi cukup untuk membuat dapur tetap mengepul. Ia tidak pernah menjelaskan dari mana uang itu berasal. Ia tidak ingin ditanya. Ia hanya ingin anak-anak itu makan. Saat pertama kali Bara datang, ketakutan menyelimuti panti asuhan. Anak-anak bersembunyi di balik pintu dan meja. Pengurus panti waspada, takut Bara datang untuk membuat masalah. Namun, Bara tidak pernah berbuat kasar di tempat itu. Ia tidak pernah membentak, tidak pernah memukul. Bahkan, suaranya pun selalu pelan. Ia datang, meletakkan barang-barang, lalu membantu apa yang perlu dibantu. Memperbaiki pintu, menambal atap, mengangkat galon, atau sekadar menyapu halaman kecil yang penuh daun kering. Hari demi hari berlalu, minggu demi minggu, bulan demi bulan. Anak-anak mulai terbiasa melihat sosok besar bertato itu datang setiap malam. Ketakutan berubah menjadi rasa penasaran. Hingga suatu hari, seorang anak kecil memberanikan diri mendekat dan menyodorkan segelas air. Sejak saat itu, jarak mulai runtuh. Anak-anak mulai berbicara. Mereka mulai tertawa. Mereka mulai duduk di dekat Bara tanpa rasa takut. Dan tanpa sadar, mereka mulai memanggilnya Om Bara. Di panti asuhan itu, Bara bukanlah preman. Ia adalah pendengar yang baik. Ia duduk diam mendengarkan cerita anak-anak tentang sekolah, tentang mimpi sederhana mereka, tentang keinginan punya sepatu baru, atau sekadar makan enak. Bara jarang berbicara tentang dirinya.
Namun setiap kali melihat anak-anak tertawa, ada sesuatu di dadanya yang terasa hangat, perasaan yang sudah lama ia lupakan. Setiap kali hendak pergi, Bara selalu memastikan semua anak sudah makan. Ia berkeliling, menghitung satu persatu, memastikan tidak ada yang tertinggal. Suatu malam, hujan turun cukup lama. Air menetes dari atap yang bocor. Bara sedang menambal bagian atap ketika seorang anak duduk di dekatnya. Anak itu menatap wajah Bara lama, lalu bertanya, "Om, kenapa Om selalu datang ke sini?" Bara tidak langsung menjawab. Tangannya berhenti bergerak. Ia menatap ke depan, ke arah gelap. Beberapa saat kemudian, anak itu bertanya lagi, "Om, kalau aku besar nanti, aku bisa jadi orang baik kan?" Pertanyaan itu menusuk lebih dalam daripada pisau. Ingatan Bara terlempar jauh ke masa kecilnya. Ia ingat malam ketika orang tuanya tidak pernah pulang. Ia ingat rasa lapar yang membuat perutnya sakit. Ia ingat dipukuli hanya karena berdiri di tempat yang salah. Ia ingat menangis sendirian di bawah jembatan, berharap ada seseorang yang datang menyelamatkannya. Namun tidak pernah ada yang datang. Dunia mengajarinya satu hal yang kejam: bertahanlah atau hancur. Bara menatap anak itu dan berkata dengan suara berat, "Ya, kamu bisa jadi orang baik, lebih baik dari Om. Jangan ulangi hidup Om." Anak itu tersenyum, polos, tanpa tahu betapa besar luka yang baru saja terbuka. Sejak saat itu, Bara semakin sering datang. Panti asuhan menjadi satu-satunya tempat di mana ia merasa aman, tempat di mana ia tidak perlu menjadi monster. Namun dunia jalanan tidak pernah membiarkan seseorang pergi begitu saja. Suatu hari, sekelompok preman baru muncul di wilayah itu. Mereka muda, liar dan tidak punya aturan. Mereka ingin menguasai semua wilayah, termasuk gang tempat panti asuhan berdiri. Bagi mereka, panti asuhan hanyalah bangunan kosong yang bisa dijadikan markas. Kabar itu sampai ke telinga pengurus panti. Anak-anak ketakutan, beberapa menangis. Mereka takut harus pergi lagi, kehilangan tempat yang selama ini menjadi rumah. Saat Bara mendengar kabar itu, dadanya bergetar. Ia tidak memikirkan wilayah, ia tidak memikirkan reputasi. Ia hanya memikirkan anak-anak itu. Malam itu, hujan turun deras, angin kencang. Bara berdiri sendirian di depan pintu panti asuhan. Tubuhnya basah kuyup, tetapi matanya menyala. Para preman itu datang dengan tawa dan ejekan. Mereka menantang Bara, meremehkannya, dan mencoba memancing amarahnya. Perkelahian pun pecah. Pukulan datang bertubi-tubi. Bara diserang dari segala arah. Tubuhnya terhantam, jatuh, bangkit, dan jatuh lagi. Darah mengalir dari wajah dan lengannya. Namun setiap kali ia terjatuh, ia bangkit lagi. Ia berdiri di depan pintu panti, menahan mereka dengan tubuhnya sendiri. Dengan napas tersengal dan suara gemetar, Bara berkata, "Kalau kalian mau tempat ini, ambil nyawaku, tapi jangan sentuh anak-anak itu." Sirina polisi akhirnya terdengar. Warga berdatangan. Para preman itu ditangkap. Bara jatuh ke tanah, hampir tak sadarkan diri. Ia selamat. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, kisah tentang Bara menyebar, bukan sebagai preman kejam, melainkan sebagai pelindung. Bara meninggalkan dunia gelap. Ia bekerja apa saja yang halal. Hidupnya sederhana. Tidak ada lagi kekerasan, tidak ada lagi ketakutan. Ia tetap datang ke panti asuhan, bukan sebagai bayangan malam, tetapi sebagai bagian dari keluarga kecil itu. Suatu hari, di hari ulang tahunnya, anak-anak memberikan selembar kertas lusuh yang penuh coretan tangan kecil. "Terima kasih, Om Bara. Om adalah ayah terbaik yang pernah kami punya." Bara menangis. Untuk pertama kalinya, ia tidak malu menangis, karena akhirnya hidup yang penuh luka itu menemukan arti. Tidak semua orang jahat terlahir jahat. Terkadang, hati paling lembut tersembunyi di balik wajah paling keras. Dari cerita di atas, kita bisa belajar
Mungkin hidup telah menjadikannya keras. Namun kasih sayang kepada anak yatim membuktikan bahwa Tuhan belum selesai dengan hidupnya. Sebab siapapun yang memuliakan anak yatim sedang memuliakan dirinya sendiri. Kalau kalian suka sama cerita ini, tolong like, komen, share, dan subscribe. Ya teman-teman, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.